Saya di sini Muhammad Abdillah akan menjelaskan tentang bauran distribusi. Yang pertama, pengertian saluran distribusi. Saluran distribusi adalah seperangkat organisasi yang saling bergantung satu sama yang lain, yang dilibatkan dalam proses penyediaan suatu produk atau jasa untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis. Saluran distribusi merupakan lembaga-lembaga yang berkegiatan berdasarkan produk yang berupa barang maupun jasa dari produsen ke konsumen. Saluran distribusi adalah lembaga distributor atau lembaga-lembaga penyalur yang mempunyai kegiatan untuk menyalurkan atau menyampaikan barang-barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Saluran distribusi adalah saluran yang dipakai oleh produsen untuk menyalurkan barang hasil produksinya kepada konsumen, baik berpindahan hak penguasaan hingga pemindahan barang maupun hanya pemindahan hak kepemilikannya. Yang kedua, fungsi saluran distribusi. Sebuah perusahaan dapat dipandang sebagai sistem keseluruhan, begitu pula saluran yang digunakan oleh perusahaan dalam mencapai konsumen akhir. Distribusi dapat dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu 1. Fungsi penukaran, 2. Fungsi penyediaan, 3. Fungsi penunjang. Dalam fungsi pertukaran diperlukan adanya transaksi antara dua pihak atau lebih. Beberapa fungsi yang ada di dalam penukaran adalah pembelian, penjualan, dan pengambilan resiko. A. Pembelian. Fungsi pembelian merupakan usaha memilih barang yang dibeli tersebut untuk dijual lagi atau untuk digunakan sendiri dengan harga pelayanan dari penjual dan kualitas tertentu. B. Penjualan. Penjualan dilakukan oleh pedagang besar sebagai alat pemasaran bagi produsennya. Yang ketiga, pengambilan resiko. Pengambilan resiko merupakan fungsi menghindari dan mengurangi resiko terhadap semua masalah dalam pemasaran. Kedua, yaitu fungsi penyediaan. Fisik fungsi ini menyangkut pula barang-barang secara fisik dari produsen sampai konsumen. Ada 4 macam fungsi yang termasuk dalam penyediaan fisik fungsi, yaitu pengumpulan, penyimpanan, pemilihan, dan pengangkutan. Fungsi pengumpulan sebagai alat penyaluran perantara melakukan fungsi pengumpulan barang-barang dari beberapa sumber, yaitu atau beberapa macam barang dari sumber yang sama. Yang kedua, fungsi penyimpanan. Fungsi penyimpanan ini menciptakan faedah atau kegunaan waktu karena melakukan penyesuaian antara penawaran dengan permintaannya. Apabila untuk barang-barang yang sifatnya mudah rusak, perlu tempat penyimpanan khusus. Seperti buah-buahan, perlu disimpan dalam ruangan pendingin. Yang ketiga, fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan ini dilakukan oleh penyalur dengan cara menggolong-golongkan, memeriksa dan menentukan barang yang disalurkan, jadi harus dipilih jenis dan mutu dari barangnya. Yang keempat, yaitu fungsi pengangkutan. Fungsi pengangkutan merupakan fungsi pemindahan barang dari tempat barang yang dihasilkan ke tempat barang dikonsumsikan. Yang ketiga, yaitu fungsi penunjang. Fungsi penunjang ini bersifat membantu untuk menunjang terlaksananya fungsi-fungsi yang lain. Termasuk dalam fungsi penunjang ini adalah pelayanan sesudah pembelian, pembelanjaan, penyebaran informasi, dan koordinasi saluran. Yang pertama, pelayanan sesudah pembelian. Untuk barang-barang tahan lama seperti mobil, mari es, dan sebagainya memerlukan adanya pelayanan atau jaminan setelah barang tersebut dibeli. Misalnya, pelayanan reparasi, pemeliharaan atau penyediaan suku cadangnya. Yang kedua, atau yang B, pembelajaran untuk memiliki suatu barang, apakah konsumen, penyalur maupun produsen diperlukan sejumlah dana. Dalam hal ini, mereka harus melaksanakan fungsi pembelajaran. Yang ketiga, penyebaran informasi.
Berbagai macam informasi sangat diperlukan dalam penyaluran barang-barang karena dapat membantu untuk menentukan sumbernya. Yang E, koordinasi saluran. Koordinasi saluran dilakukan untuk mengorganisir semua lembaga yang terlibat dalam saluran distribusi. Fungsi koordinasi ini sangat berkaitan dengan fungsi penyebaran informasi. Yang ketiga, bentuk saluran distribusi. Di bawah yang diuraikan bentuk-bentuk saluran distribusi. Panjang pendeknya saluran distribusi tergantung dari jumlah tingkat perantara yang digunakan tiap lembaga, termasuk produsen yang melakukan kegiatan jual beli, merupakan tingkat dalam rantai penyaluran. Untuk bentuk-bentuk saluran distribusi sebagai berikut. Saluran 0 tingkat A, zero level channel, juga disebut saluran distribusi penasaran langsung, terdiri dari seorang produsen yang langsung menjual ke pelanggan akhir. Ke B, saluran 1 tingkat A, one level channel, berisi satu perantara penjualan seperti pedagang eceran. Yang ketiga, saluran 2 tingkat A, two level channel, berisi dua perantara dalam pasar barang-barang konsumsi, biasanya pedagang besar dan pedagang eceran. Yang ketiga yang keempat D, saluran tingkat A, 3 level channel, berisi 3 perantara pedagang besar menjual ke pemborong yang akan menjualnya ke pengecer kecil. Yang kelima, saluran pemasaran tingkat lebih tinggi, higher level channel, dari sisi produsen memperoleh informasi mengenai pelanggan akhir dan menentukan kontrol. Apabila jumlah konsumen meningkat, maka jumlah pemasaran meningkat. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asyari akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk saluran distribusi. Di bawah diuraikan bentuk-bentuk saluran distribusi. Panjang pendeknya saluran distribusi tergantung dari jumlah tingkat perantara yang digunakan tiap lembaga, termasuk produsen yang melakukan kegiatan jual beli, merupakan dalam rantai penyaluran. Bentuk-bentuk saluran distribusi sebagai berikut, yaitu ada 3. Saluran 0 tingkat L, zero level channel, juga disebut saluran distribusi pemasaran langsung. Saluran 1 tingkat I, on level channel, berisi satu perantara penjualan seperti pedagang eceran. Saluran 2 tingkat A2 level channel, berisi 2 perantara dalam pasar barang-barang konsumsi, misalnya adalah pedagang besar dan pedagang eceran. Untuk yang keempat, saluran 3 tingkat A, 3 level channel, berisi 3 perantara pedagang berasal menjual ke pemborong yang akan menjual ke pengecer kecil. Saluran pemasaran dengan tingkat tinggi, high level channel, dari sisi produsen memperoleh informasi mengenai pelanggan akhir dan melihat contoh. Apabila jumlah konsumen meningkat, maka jumlah pemasaran akan meningkat. Untuk retail, istilah retail belakang menjadi sangat populer terutama di kalangan konsumen fashion. Secara sederhana, retail atau retail adalah konsep jual beli yang memertaruhkan penjual produk dengan konsumen tingkat akhir secara langsung. Diperjualbelikan tersebut tidak untuk dijual kembali. Di Indonesia, retail yang didapatkan dari produsen atau penjual grosir. Karakteristik retail. Bisnis retail memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dengan
bisnis pada rantai tingkat ekonomi lainnya, seorang pedagang mengecer yang dikatakan sebagai bisnis retail meskipun dibeli dalam jumlah satuan. Beberapa karakteristik yang memastikan bahwa pemiagaan yang dilakukan merupakan bisnis retail dengan sebagai berikut. Satu, produk jual beli dalam suatu kecil. Jual beli yang dilakukan oleh pengecer dan konsumen pada konsep bisnis retail adalah. Oke, selanjutnya jenis-jenis retail. Yang pertama, jenis retail berdasarkan produk yang disediakan kepada konsumen. Bisnis retail dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama retail barang atau produk retailing dan retail jasa atau service retailing. Yang kedua, jenis retail berdasarkan lokasi. Meskipun pada konsep penjualannya akan melayani konsumen secara langsung, bisnis retail dapat dibedakan berdasarkan lokasi penjualan tersebut dilakukan. Hal itu umumnya karena akan mempengaruhi karakteristik khas dari tempat retail. Berdasarkan lokasinya, bisnis retail dibagi menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama downtown central atau tempat khusus sebagai pusat retail. Yang kedua, shopping center atau toko retail yang bergabung dengan bangunan lain. Yang ketiga, strip development atau toko retail yang tidak bergabung dengan bangunan atau ruangan dengan kegunaan lain. Yang ketiga, jenis retail berdasarkan pemilik. Meskipun pengantar produk hingga ke tangan konsumen secara langsung, tetapi bisnis retail tidak hanya dilakukan oleh perseorangan. Dalam skala yang lebih besar, bisnis retail dapat dimiliki oleh korporasi. Berbagai jenis retail berdasarkan pemilik adalah independent retail firm atau pemilik retail secara pribadi tanpa afiliasi. Yang kedua, franchising atau retail yang dimiliki secara pribadi tetapi merupakan pengembangan dari perusahaan. Yang ketiga, kepemilikan retail atau kelompok usaha dalam bentuk manajemen bersama maupun saham. Selanjutnya, berbagai fungsi retail. Yang pertama, membantu konsumen untuk memperoleh produk secara efektif. Hadirnya retailing membuat konsumen tidak harus membeli produk dalam jumlah yang banyak, bahkan dapat mengatur satuan beli sesuai kehendak konsumen. Misalnya, semangka kini dapat dijual hanya dalam bentuk setengah buah saja. Yang kedua, membantu produsen dalam berdagang, menyebarkan produk. Lazimnya retailing atau pengecer berjumlah lebih banyak ketimbang pedagang grosir. Yang ketiga, pelaku observasi. Pasar retailer atau pengecer adalah pihak yang paling memungkinkan untuk mengobservasi pasar karena bersentuhan langsung dengan konsumen. Secara retailer akan mengetahui kebutuhan konsumen terhadap barang tertentu, membantu pengenalan produk kepada konsumen, berbagi produsen kompetitor baru. Pedagang tingkat eceran adalah corong promosi paling penting. Edukasi yang dilakukan kepada pengecer sangat penting dilakukan karena pengecer dapat mempengaruhi konsumen secara langsung. Saya akan menjelaskan tentang distribusi fisik. Distribusi fisik merupakan kegiatan penanganan arus fisik yang diarahkan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya melalui ketepatan dalam penyediaan barang, baik kualitas maupun kuantitas, tempat dan waktu, dengan menekan biaya yang dikeluarkan sekecil mungkin. Distribusi fisik berkaitan dengan lokasi pemindahan atau penyaluran produk. Bagi produsen, kegiatan ini tidak hanya meliputi pemindahan barang, jadi dari tempat produksi sampai konsumen akhir, tapi juga menyangkut arus bahan baku suatu sumber sampai pada akhir proses produksi. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengertian distribusi fisik, berikut ini penulis kemukakan pendapat para pakar. Antara lain, distribusi fisik dimulai dari alokasi material dan tenaga kerja yang diperlukan di dalam proses produksi dan berakhir di lokasi pasar akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang tantangan distribusi fisik dalam bisnis dan tujuan promosi penjualan personal.
Nah, di sini yang pertama yaitu tantangan distribusi fisik. Tantangan distribusi fisik dalam bisnis berikut adalah tantangan yang harus dihadapi dalam distribusi serta solusi yang terbaik untuk mengatasinya. Yang pertama yaitu biaya. Biaya operasional tinggi. Biasanya proses distribusi membutuhkan biaya operasional yang tinggi karena disebabkan oleh biaya transportasi, pergudangan, dan tenaga kerja yang tidak dikelola dengan efisien. Untuk itu, penting untuk menerapkan sistem distribusi terbaik yang memungkinkan optimasi rute pengiriman distribusi dan pemilihan moda transportasi paling ekonomis. Dan yang kedua yaitu pemenuhan pesanan yang tidak efisien. Proses distribusi tidak jarang mengalami kesulitan akibat pemenuhan pesanan yang tidak efisien, yang biasanya disebabkan oleh proses operasional yang lambat dan tidak terkoordinasi dengan baik distribusi. Jika manajemen inventory tidak efektif, dapat menyebabkan kelebihan stok dan kekurangan produk yang akan mengakibatkan biaya pengiriman yang tinggi atau membuat kehilangan penjualan. Agar memaksimalkan manajemen inventory, kita bisa menggunakan sistem manajemen inventory yang akan memantau dan mengoptimalkan level stok secara real time. Yang ketiga yaitu pengelolaan rantai pasokan. Pengelolaan rantai pasokan yang kompleks dan tidak fleksibel dalam bisnis distribusi dapat menghambat untuk merespon perubahan pasar yang penting untuk diperhatikan. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi dan integritas lebih baik dengan pelanggan, serta penggunaan penyimpanan cloud yang memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi efektif antara entitas rantai pasokan. Yang keempat yaitu keamanan dan risiko. Tantangan berikutnya yaitu distribusi fisik adalah pengelolaan keamanan dan risiko kehilangan, pencurian, kerusakan barang, serta risiko terkait data dan keamanan cyber. Nah, yang kedua yaitu tujuan promosi penjualan personal. Pengertian tersebut dapat disimpulkan. Pengertian dari tujuan promosi penjualan personal adalah upaya komunikasi dua arah yang bersifat persuasif. Maksudnya mengajak antara penjual dengan konsumen untuk memperkenalkan suatu produk supaya calon konsumen tersebut melakukan transaksi jual beli. Dalam rangka membentuk pemahaman konsumen atas produk yang tengah ditawarkan, penjual atau pramuniaga atau salesperson harus berusaha meyakinkan konsumen berkaitan dengan mutu atau kualitas produknya jika dibandingkan dengan produk pesaing. Sekian yang bisa saya sampaikan dan dijelaskan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.